Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ratu Air Kapsari dengan NIM 6670240054 dari kelas 4E. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel UAS untuk memenuhi tugas UAS manajemen konflik. Nah, jadi pada video ini saya akan membahas konflik pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, mulai dari ringkasan konflik, akar masalah, dampak konflik, strategi resolusi konflik, sampai pesan edukatif yang dapat kita ambil dari kasus tersebut. Nah, Rempang Eco City itu merupakan proyek pembangunan yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi pembangunan tersebut juga menimbulkan konflik karena kan adanya rencana relokasi masyarakat yang telah lama tinggal di Pulau Rempang ini. Nah, konflik Rempang Eco City ini menjadi perhatian karena mempertemukan dua kepentingan yang berbeda gitu. Di satu sisi, pemerintah menargetkan investasi sekitar 381 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan. Tapi di sisi lain juga kita nggak bisa pungkiri gitu, dari masyarakat itu mereka pasti berupaya untuk mempertahankan ruang hidup, budaya, terus juga sumber penghidupan yang emang udah diwariskan gitu secara turun-temurun. Nah, penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan mengkaji berbagai jurnal dan juga sumber terpercaya terkait konflik Rempang Eco City. Analisis konfliknya menggunakan teori eskalasi dan deeskalasi konflik menurut Bartos dan Ware, yang menjelaskan kalau misalnya konflik itu bisa meningkat karena ketidakpercayaan dan juga perbedaan kepentingan, serta bisa juga loh kalau misalnya mereda itu melalui dialog dan juga negosiasi. Nah, konflik Rempang ini kan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan ya antara pemerintah dan juga masyarakat lokal. Nah, berdasarkan teori Bartos and Ware, konflik Rempang ini mengalami eskalasi ketika kebijakan pembangunan dan relokasi ini dianggap dilakukan tapi gak melibatkan masyarakat gitu secara optimal. Yang mana kondisi ini ya pada akhirnya memicu konflik, terus juga memicu penolakan, banyak demo, sampai masyarakat pun gak percaya lagi gitu sama pemerintah ataupun investornya. Dan konflik ini juga ya pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak teman-teman. Dari aspek sosial itu muncul ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah. Dari aspek budayanya ini terdapat kekhawatiran terhadap keberlangsungan identitas masyarakat adat Melayu tua di sana gitu, jadi takut nggak turun-menurun lagi warisan-warisannya. Nah, kemudian dari aspek ekonomi, masyarakat juga kan pada akhirnya jadinya nggak pasti gitu, mereka tuh mata pencahariannya akan seperti apa, mereka kebingungan. Dan sementara itu juga pemerintah menghadapi penurunan lah pastinya dari masyarakatnya tersendiri, mereka udah nggak percaya lagi sama pemerintah. Itulah dampak dari konflik Rempang Eco City. Nah, untuk mengurangi konflik diperlukan strategi resolusi konflik yang mengedepankan dialog, komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Jadi pemerintah di sini ya perlu untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas gitu, biar masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi ataupun kekhawatiran ini secara langsung gitu. Selain itu juga proses negosiasi mengenai relokasi, kompensasi, yaitu harus dilakukan secara transparan gitu dan juga adil. Melalui kasus Rempang Eco City ini kita bisa belajar kalau misalnya pembangunan itu nggak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga kita harus memperhatikan hak-hak masyarakat, nilai budaya, serta partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Maka mari kita jadikan dialog, musyawarah, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat itu sebagai jalan utama untuk menyelesaikan konflik. Karena pembangunan yang baik bukan hanya tentang membangun wilayah, tapi juga tentang membangun keadilan dan kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat. Terima kasih.